قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الحمد لله على نعمه في شهر شوال الكريم المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه واتبع هواه الذي يعلم ما أدهر العبد وما أخفى وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang penuh barokah di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, tentunya kita selaku hamba Allah yang beriman senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah, dan juga mari kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah tetap menjaga iman dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan usia panjang, dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal, bulan yang mana di dalamnya mengandung makna irfa, yakni makna peningkatan, baik peningkatan dalam ibadah, peningkatan dalam keimanan, maupun peningkatan dalam akhlak. Karena pada sebulan yang lalu di bulan Ramadan kita telah dilatih, digembleng untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunnah. Di samping itu juga di bulan Syawal mengandung bulan yang di dalamnya Idul Fitri, bulan yang mana kita kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang suci bersih. Maka dengan demikian kita jaga, kita lestarikan untuk menjaga hablum minallah kepada Allah, juga hablum minnas terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita jangan terlena ketika kita dikembalikan kepada fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Syawal ini begitu luar biasa
godaan-godaan maksiat merajalela. Maka dengan demikian, kalau kita tidak bisa menjaganya, tidak menutup kemungkinan kita akan terjerumus, akhirnya ternodai lagi kefitrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi, bahwasannya dalam sebuah hadis diterangkan, ketika memasuki bulan Syawal, iblis alaihi laknatullah itu merasakan penderitaan, merasakan kesakitan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Syawal ini, di mana umat Nabi Muhammad dikembalikan kefitrahannya, kesuciannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu iblis merasa kesakitan, merasa marah melihat umat Nabi Muhammad ini dikembalikan kepada fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai iblis laknatullah mengumpulkan bala tentaranya. Ketika itu iblis seraya berkata, "Man aghdabaka inna nukassiru." Gerangan apa yang membuat engkau marah wahai iblis? Kami, kata bala tentaranya, akan menghancurkan mereka. Maka di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa umat Nabi Muhammad. Maka dengan itu mereka menyibukkan bala tentara iblis untuk kita terlena, untuk kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menjaga itu semua, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita semua dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, "Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqah wa amal khair wal birri minas shalah wa zakat wa tasbih wa tahlil fa innahu al-yawm alladhi yaghfirullahu ta'ala fi dhunubakum wa yastajibu du'akum wa yanzuru ilaikum birahmah." Rasulullah telah mengingatkan kepada kita semua, jagalah, peliharalah di hari fitri ini dengan kita selalu bersedekah, mengerjakan amal kebaikan dan kebajikan, baik dalam bentuk sholat kita, 5 waktu kita, sunnah kita, zakat kita, tasbih kita, dan tahlil kita. Karena sesungguhnya di hari bulan Syawal ini Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah mengijabah, mengabulkan doa kalian, dan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Maka resep yang diajarkan Nabi ini mari kita laksanakan agar betul-betul kita terpelihara dalam rangka kefitrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian mari kita jaga iman kita jaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 4. Surah keempat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami," yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para malaikat memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput dan menghilangkan rasa sedih akibat berpisah dengan keluarganya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik, juga memberikan kabar gembira berupa ampunan dosa dan kesalahan serta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberikan kabar gembira tentang surga yang belum pernah dilihat oleh mata,
belum pernah didengar oleh telinga dan juga belum pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah orang-orang yang istiqomah dan menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, marilah kita senantiasa untuk selalu beristiqomah dan selalu mempertahankan keimanan kita dan akidah dalam situasi apapun. Keimanan kita harus tegar batu menghadapi gempuran ombak-ombak yang datang silih berganti. Jiwa yang tidak mudah lusuh, apalagi putus asa dalam perjalanan hidup, namun senantiasa sabar dalam memegang teguh tali keimanan. Di hari demi hari semakin mempesona dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk tetap menjaga keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, senantiasa kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni muraqabah. Muraqabah adalah perasaan seorang hamba akan pengawasan Allah SWT dan kedekatan dirinya kepada Allah SWT. Hal ini diwujudkan dengan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, dan juga serta memiliki rasa malu dan takut apabila menjalankan hidup tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama langkahnya adalah selalu muraqabah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, langkah yang kedua yaitu dengan rajin melakukan perhitungan, evaluasi atas perbuatan kita, baik sebelum maupun sesudah melakukan atau muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari, setiap diri memperlihatkan, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga dalam rangka menjaga istiqomah beribadah kepada Allah, senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariatnya dan jihad, bermujahadah dalam rangka memperjuangkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang keempat, langkah yang keempat adalah untuk tetap terjaga istiqomah dan ketaatan dalam berjihad, maka hendaklah kita sering bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh di sekitar kita yang menjadi sahabat itu akan mengantarkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Jadi sahabat, teman itu akan berpengaruh kepada agama kita. Kalau seandainya kita bergaul, berteman dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Berteman dengan orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang soleh. Diterangkan perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jahat adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi tidak melewatkan kamu, baik engkau akan membelinya atau engkau tidak membelinya. Engkau pasti akan mendapatkan baunya yang enak. Sementara pandai besi, dia akan membakar bajumu atau engkau akan mendapatkan baunya yang tidak enak. Itulah perumpamaan kita bersahabat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sangat berpengaruh,
sangat berpengaruh kepada kita. Siapakah yang menjadi sahabat kita, siapakah yang menjadi teman kita. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan akal sehat ini selalu bisa memilih siapakah yang menjadi teman kita. Dan langkah yang kelima, yaitu memperbanyak doa agar senantiasa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di jalan agama ya Allah, seraya untuk selalu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tentunya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita bersama mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa iqtinanih wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wamtahu amma nahallahu wa hajar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'anna al bala wal waba wal qala wal zalajil wal mihan wa su'al fitnati ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sajudanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi